Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Eko selaku dosen penelitian sistem informasi dan teman-teman sekalian kelas 7E. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri satu persatu, dimulai dari saya, Ita Hardianti, kemudian ada Saya Bayu Andika, kemudian Saya Cavensya Apeba. dan saya Muhammad Setiawan. Saya Randi Fauzan Raimon. Dan saya Widya Nur Atika Sari. Boleh next. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proposal program kegiatan mahasiswa. Dan sebelum masuk ke dalam pembahasannya, saya akan menjelaskan sedikit tentang alasan pemilihan program kegiatan mahasiswa yang berjudul SIUM. Apa itu SIUM? SIUM merupakan suatu program yang kami rancang untuk membantu Dinas Koperasi dan para UMKM memaksimalkan pekerjaan mereka. Dan kali ini, kami hanya akan berfokus pada UMKM yang ada di Kota Bekasi. Boleh di next, Mang? Setelah membaca dan menganalisa dari beberapa sumber, menurut informasi dari Badan Perizinan Terpadu, ada sekitar 200 pengajuan perizinan setiap tahunnya. Hingga saat ini, UMKM yang telah terdaftar sebanyak kurang lebih 4.500 yang sudah tersebar pada beberapa sektor dan komoditas. Menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bekasi, menyatakan sejak 2014, perkembangan industri kecil menengah meningkat setiap tahunnya. Sehingga semakin banyaknya UMKM yang ada di Kota Bekasi menimbulkan beberapa masalah. Di antaranya adalah pemantauan oleh Dinas Koperasi Kecil Menengah yang ada di Kota Bekasi. Boleh next. Karena melihat masalah yang timbul dari perkembangan UMKM, fokus kami adalah membantu Dinas Koperasi yang ada di Kota Bekasi untuk mendata para UMKM, sekaligus membantu para pelaku usaha yang ada di Kota Bekasi mencakup lebih banyaknya konsumen. Selanjutnya, untuk klasifikasi usaha akan dibantu dijelaskan oleh Pensa. Oke, terima kasih Ita. Untuk klasifikasi usahanya di sini terbagi menjadi 3, yaitu kecil, mikro, dan menengah. Untuk kecil memiliki omset 300 juta per tahun. Usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dan untuk mikro memiliki omset 300 juta sampai 2,5 miliar per tahun. Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan. Untuk yang menengah, memiliki omset 2, miliar sampai 50 miliar per tahun. Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan. Selanjutnya, solusi yang ditawarkan dan manfaat yang didapatkan adalah wadah promosi untuk pelaku usaha, dapat meningkatkan brand awareness dan mencari target konsumen dengan lebih mudah. Juga untuk peningkatan value UMKM. Dengan adanya publisitas usaha secara masif dan aktif, diharapkan nilai kredibilitas UMKM khususnya di wilayah Kota Bekasi akan meningkat. Dan juga memperluas wilayah pemasaran. Program ini diharapkan menjadi salah satu tools yang bisa memperluas jangkauan pasar pelaku UMKM di wilayah Kota Bekasi. Untuk selanjutnya,
mengenai usulan program akan dijelaskan oleh rekan saya, Randy Fauzan. Silakan Randy. Baik, terima kasih Bang Henza. Masuk ke program usulan, di sini ada dua aktor penting yang mendapatkan akses untuk login. Yang pertama, aktor admin kecamatan. Di admin kecamatan, dia bisa melakukan login. Di dashboardnya terdapat ada beberapa menu, yaitu ada home, admin dapat menambah, mengedit data UMKM, dan logout. Setelah itu ada admin dinas koperasi. Dia bisa login juga. Di dashboardnya terdapat beberapa menu dan fungsi-fungsinya, yaitu ada home, terus dapat menambah, mengedit, menghapus data admin, selanjutnya bisa menghapus data UMKM, lalu logout. Next. Baik, selanjutnya ada usulan program login admin. Di admin ini nanti admin dapat membuka halaman login. Setelah itu muncul di sistem menampilkan halaman login. Lalu admin mengisi username, password, dan klik tombol login. Ketika password yang diinputkan oleh admin salah, dia akan kembali ke halaman login lagi. Tapi jika benar, dia akan menampilkan menu utama dan masuk ke programnya. Selanjutnya ada yang login admin koperasi. Yang sebelumnya admin kecamatan dan ini admin koperasi. Yang admin koperasi atau UMKM admin dapat memilih produk, terus sistem menampilkan halaman produk. Nah, di situ ada produk, di admin memilih produk, tambah produk, dan edit produk. Setelah itu klik tombol simpan, lalu sistem menyimpan produk. Selesai. Selanjutnya akan diterangkan oleh Reza. Silakan. Ya, untuk prototipe programnya, tolong berbagi share screen-nya. Ya, ini prototipe untuk UMKM-nya. Di sini produk UMKM ada menu-menunya. Dan sini untuk menjelaskan deskripsi UMKM dari Dinas Kota Bekasi. Kalau untuk melihat produk-produk halamannya, klik di sini search atau di menu ini. Kita klik search. Nah, di sini ada jenis-jenis produk. Ada sektor perdagangan, ada sektor jasa, sektor pertanian, dan sektor non-pertanian. Kalau untuk memesan melihat sektor perdagangan, tampilan menunya seperti ini. Dan di sini ada foto untuk usaha UMKM-nya, dan sini nama usahanya, nama toko, misalkan. Dan di sini detail alamat usaha UMKM tersebut. Dan di sini adalah titik koordinat dari Google Map. Dan di bawah menu ini adalah menjelaskan toko tersebut, UMKM apa aja yang dijual. Dan balik lagi, dengan sektor jasa juga sama isinya. Dan kalau untuk ke menu login ini ada dua, login dinas dan login kecamatan. Kalau untuk login kecamatan, halamannya hampir sama dengan admin, cuma dia tidak bisa menghapus data admin dan menghapus data UMKM-nya. Kalau untuk halaman admin, kita klik,
Di sini admin harus mengisi user dan password. Kalau misalkan sudah masuk, sudah benar semua, tinggal pencet login. Dan di sini halaman login. Halaman login admin, di sini terdapat Google Map. Nah, Google Map ini adalah untuk UMKM mana saja yang terlihat dari admin. Kalau selanjutnya ke menu kecamatan. Nah, kecamatan ini kita pertama-tama harus mengisi kecamatan mana yang ditulis. Habis itu simpan data. Nah, terlihat di sini kecamatannya ada Kecamatan Pondok Gede, Jati Sampurna, Jati Asih, Bekasi Timur, Bekasi Utara. Kalau untuk menambahkan kecamatan ini kan terdapat 5. Kalau untuk menambahkan, klik halaman tambah. Isinya sama saja kayak yang pertama, cuma diisi oleh admin. Tinggal klik, dan terdapat tambahan lagi kecamatan di sini. Kalau untuk edit, halaman edit, nah di sini kecamatan lamanya. Dan misalnya mau diubah lagi namanya, di sini nama barunya. Datanya sama saja. Cipat. Kalau untuk menghapus kecamatan, itu diklik halaman delete. Nah, hilang beberapa bagiannya. Dan selanjutnya, halaman kelurahan. Nah, kalau halaman kelurahan ini, kita harus memilih kecamatannya pertama-tama. Dipilih, tinggal kita memilih halaman kecamatan mana saja yang itu. Kita pilih misalkan Pondok Melati kecamatannya. Klik, dan di sini nama kelurahannya ditulis. Habis itu langsung kita ke halaman tabel kelurahannya. Nah, di sini terdapat halaman kecamatannya. Kalau misalkan itu sama saja kayak admin halaman kecamatan sebelumnya. Isinya nama kecamatan, habis nama kelurahan 4. Kalau selanjutnya ke menu kecamatan. Nah, kecamatan ini kita pertama-tama harus mengisi kecamatan mana yang ditulis. Habis itu simpan data. Nah, terlihat di sini kecamatannya ada Kecamatan Pondok Gede, Jati Sampurna, Jati Asih, Bekasi Timur, Bekasi Utara. Kalau untuk menambahkan kecamatan ini kan terdapat 5. Kalau untuk menambahkan, klik halaman tambah. Isinya sama saja kayak yang pertama, cuma diisi oleh admin. Tinggal klik, dan terdapat tambahan lagi kecamatan di sini. Kalau untuk edit, halaman edit, nah di sini kecamatan lamanya. Dan misalnya mau diubah lagi namanya, di sini nama barunya. Datanya sama saja. Cipat. Kalau untuk menghapus kecamatan, itu diklik halaman delete. Nah, hilang beberapa bagiannya. Dan selanjutnya, halaman kelurahan. Nah, kalau halaman kelurahan ini, kita harus memilih kecamatannya pertama-tama. Dipilih, tinggal kita memilih halaman kecamatan mana saja yang itu. Kita pilih misalkan Pondok Melati kecamatannya. Klik, dan di sini nama kelurahannya ditulis. Habis itu langsung kita ke halaman tabel kelurahannya. Nah, di sini terdapat halaman kecamatannya. Kalau misalkan itu sama saja kayak admin halaman kecamatan sebelumnya. Isinya nama kecamatan
tulis namanya misalkan sektor perdagangan, simpan data, dan muncul nama-nama kategorinya. Kalau untuk halaman edit, ditulis sama seperti yang lainnya, nama kategori lama dan nama kategori baru simpan. Untuk halaman delete, tinggal hapus jadi hilang. Untuk menambahkannya, simpan data sama. Kalau untuk UMKM-nya, di sini masukin formulir UMKM, nama-nama, jenis-jenis, nama pemilik, alamat, kecamatan, kategori, izin usaha, tenaga kerja, modal kerja, omset tahunan, dan aset, dan simpan. Nah, untuk halaman from UMKM, isinya seperti ini, menu-menunya, habis itu simpan data. Dan di sini, kalau untuk mengubahnya, langsung datang ke kecamatan. Dan habis dari kecamatan itu pasti mengubahnya langsung ke dinas sosial ya. Kalau untuk menambahnya, sama seperti tadi, halaman pertama, langsung simpan. Dan lokasi UMKM itu sama saja dengan halaman home, seperti ini. Ada belum sih, Kak? Dan untuk selanjutnya dilanjut oleh Widya. Bayu dulu deh kayaknya. Nah, ini untuk sosialisasi program sistem informasi UKM di Kota Bekasi. Informasi ini mengenai perkembangan kegiatan usaha mikro kecil akan tersampaikan dengan baik. Sama adanya web sistem informasi yang akan menjadi wadah untuk para pelaku bisnis. Manfaatnya meningkatkan brand awareness, mempermudah mencari target konsumen, sarana yang efektif untuk menjadi media iklan atau promosi yang praktis dan gratis, meningkatkan kredibilitas UMKM, menjadi sarana yang efektif untuk para konsumen atau calon konsumen, memperoleh informasi produk dan mempermudah menemukan lokasi UMKM. Web sistem informasi akan mempermudah calon konsumen karena dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Mengajak semua UMKM Kota Bekasi yang menjual produk makanan dan lainnya untuk dapat bergabung dengan web sistem informasi. Melanjutkan pemaparan dari teman-teman saya tadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai biaya dan jadwal kegiatan. Merimain dari keterangan sebelumnya bahwa sistem yang kami rancang ini nantinya akan berbasis website sebagai tempat atau sarana terpadu untuk mendata UMKM, juga memberikan informasi kepada masyarakat mengenai unit usaha kecil, mikro, dan menengah yang ada di Kota Bekasi. Yang pertama ada anggaran biaya. Nomor satu ini adalah pembelian kuota internet. Di sini karena pembuatannya berbasis dengan website, tentunya erat kaitannya dengan kuota internet. Di kuota internet ini nantinya kita akan implementasikan dengan pembayaran paket IndiHome atau semacamnya yang sifatnya adalah unlimited dan dibayarkan per bulan. Karena proyek ini dirancang untuk perancangan proyek ini sendiri sampai pada laporan akhir kurang lebih memakan waktu 2 bulan. Yang kedua adalah jasa pihak ketiga. Jasa pihak ketiga yang dimaksud di sini adalah dana yang digunakan untuk pembelian domain dan juga hosting per tahun. Jadi dana ini
baru digunakan untuk saluran pertama. Jadi tahun-tahun berikutnya akan ada biaya-biaya sewa hosting tahunan. Yang ketiga ada biaya pemeliharaan. Biaya pemeliharaan include dalam biaya pemeliharaan adalah pembayaran SEO atau AdSense untuk website, karena dilihat dari sisi marketingnya, untuk menaikkan insight website sendiri diperlukan adanya memakai jasa SEO untuk lebih mengenalkan website ini ya, agar populer lah untuk search engine-nya sendiri. Yang keempat, kemudian ada alat pendukung di sini, karena kita menggunakan perangkat nantinya menggunakan perangkat laptop sendiri, dan ada beberapa part yang mungkin tidak mendukung untuk pembuatan website. Jadi dana ini rencananya digunakan untuk upgrade perangkat laptop yang nantinya digunakan untuk membuat website yang belum memenuhi persyaratan, seperti upgrade RAM untuk laptop, kemudian penambahan eksternal HD, kemudian alat tulis yang dibutuhkan, dan pendukung operasional lainnya. Total biaya yang dibutuhkan adalah Rp8.500.000. Ke bawah, Bang. Di sini ada jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan untuk pembuatan sistem informasi UMKM Kota Bekasi berbasis dengan website. Yang pertama ada analisis kebutuhan sistem informasi. Kita menganalisa kebutuhan informasi ini dilakukan di minggu pertama, bulan pertama. Jadi total untuk pengerjaan proyek ini adalah 2 bulan. Di minggu pertama kita mengerjakan analisa kebutuhan sistem informasi. Kita mencoba untuk menganalisa apa fitur yang dibutuhkan untuk usernya dan juga untuk pengelolanya, yaitu admin. Kemudian yang kedua adalah perencanaan sistem informasi. Setelah analisa kebutuhan, step yang kita lanjutkan selanjutnya adalah langsung mengeksekusi program kita. Program kami yaitu perencanaan sistem informasi dilakukan selama 2 minggu di bulan kedua dan ketiga, di minggu kedua dan ketiga bulan pertama. Yang ketiga adalah uji kelayakan sistem informasi. Ini adalah testing yang kami lakukan langsung kepada user atau nantinya masyarakat umum yang memakainya. Kami lakukan selama 1 minggu untuk pengujiannya di bulan pertama, minggu keempat. Nah, mulai pada bulan kedua, minggu pertama, kita melakukan implementasi sistem informasi, yaitu launching untuk program itu sendiri. Yang kelima adalah pembahasan. Ya, ini pada proses ini kita melakukan evaluasi setelah adanya implementasi sistem informasinya tersebut. Mungkin ada kekurangan dari segi interface atau dari segi back-end-nya dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah pembuatan laporan akhir. Kami melakukan selama 2 minggu untuk pembuatan paper dari awal, laporan pertanggungjawaban sampai dengan presentasi jadinya. Ya, sampai di sini presentasi kita, presentasi dari kelompok C yang membahas mengenai sistem informasi usaha kecil, mikro, dan menengah di Kota Bekasi. Diharapkan saat sistem ini nantinya diimplementasikan ke Kota Bekasi akan membantu para pelaku UMKM dan juga masyarakat umum. Bagi pelaku UMKM sendiri khususnya dapat menjadi sebuah wadah promosi dan juga penjualan, ini meningkatkan nanti ending dari itu semua adalah meningkatkan penjualan dari UMKM. Dan yang kedua, dari sisi dinas koperasi Kota Bekasi dapat lebih mudah mengontrol UMKM yang ada di Bekasi yang sudah terdaftar, karena sudah terdaftar dan memiliki suatu wadah terpadu. Untuk dari sisi masyarakat umum, tentunya dengan adanya sistem informasi ini dapat mempermudah mereka untuk mencari produk-produk yang dibutuhkan nantinya yang dibuat oleh UMKM khususnya di Kota Bekasi. Berikut adalah
presentasi dari rancangan program yang kami buat dari kelompok C. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.